Balik lagi bagi seru. Bapak, nanti ya. Kita bercandanya nanti. Itu kita bahas dulu Pak tadi videonya Pak. Main-mainnya nanti dulu. Iya. Nah, ini pemirsa tadi udah ada pengedar uang palsu, terus juga sekarang lagi happening banget itu ada bencana alam ya. Tapi bencana alamnya itu karena bencana banjir, ya, dan juga bencana- longsor. Heeh. Terus juga ada tadi 2 WNI yang terbakar ya. Iya, Pak. di Hong Kong. Kebakaran apartemen di Hong Kong. Iya. Itu sebenarnya kalau nggak salah karena rokok tuh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Iya. Benar tuh kalau nggak salah berarti. Iya. Kalau ngerokok nggak apa-apa deh. Yang penting di lapangan Bu, jangan di kamar Bu. Iya. Jatuh, blep, selesai semuanya. Ya makanya hati-hati banget tuh. Itu kan regulasinya udah pasti apalagi untuk proyek-proyek yang besar itu. Pasti udah ada aturannya lah yang kayak gitu-gitu. Bapak ngapain di mari Pak? Ya. Di sini kita mau, katanya abang mau belajar lagu. Saya mau belajar nyanyi karena hari Minggu saya ada kontes ajang pencarian Ada Pencarian pencarian apa apa? tuh? organ Bu. Baduh, Jangan, beda Pak. dong kalau Beda. itu. Pak, Apa? saya minta diiringin lagu itu Pak yang melodinya teng neng 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 neng. Oh, yang kayak gini bukan? Yang nyanyi Teng 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 teng. Bapak agaknya Gak bisa soalnya pakai ini gak bisa. Yuk. you. Never say goodbye. My heart is some sky. Pak Mai, kayaknya cukup deh. Jangan deh kayaknya. Kayak ini yang salah antara Pak Mai apa ininya sih? Bang Mai lah yang salah. Pemain ini Pak, Bu, kalau salah, kalau pemain ini kan ngikutin suara yang nyanyi. Udah Gimana deh, caranya? tapi kayaknya kalau gue yang ngajarin gak sanggup. Gak deh. sanggup Kita ya. mendingan langsung aja nih. Saya nyanyi juga udah nggak sanggup ahlinya Pak. aja kita datengin, kebetulan Siapa? temen juga nih. Temen kamu apa temen Bang Mai? Ih, temen aku dong. Pelatih drum, Apa udah kayak gini maksudnya Pak? keyboard. Ya kita panggilin Dan aja ya. vokal. Boleh. Panata Sernata nih. Ternata, selamat Wih. pagi. Oh. Silakan duduk tahtanya. Oh, langsung di sini aja gitu ya? Iya. Ini ada yang mau belajar nyanyi. Yes, siap. Tapi kayaknya aku nggak sanggup ngajarin dia. Dia nggak bisa Bang. Ya, soalnya bukan suara Kalau doang. bisa, kalau abang pasti bisa. Oke, yuk, kita tes ya. Ya. Coba kita tes. Soalnya Bang Mai ini bukan suaranya doang yang fals, tapi mukanya juga. Aduh, jangan Mainnya gitu dong. Mana tuh? main dari. Nah. Apa? Yuk, kita tes solmisasi dulu ya. Oke. Dari bertiga dulu. Ya. Oke. Kok jadi Bagi-bagi. Tapi dia Bisa. Bisa loh dia. Waduh. Pak, itu kebetulan Berarti bagaimana tadi Pak? dia itu bercanda doang. Yang putih suara tadi Pak. kan disuruhnya ini sama dulu. Oh, iya, Jangan coba. Oke, coba ya. Oke, coba. Sombong, Bang Nanti Mai. abis ini kita buat pecah suara ya. Oke. Yuk. Do. Lebih santai. Oke. Santai. One, two, ya. Coba, ayo Mas Mail, Santai Pak, abang bilang santai. Santainya Nggak harus suaranya santai gitu. bukan iya. dia. Harus. Mbak Mai namanya malas, bukan santai itu. Oke ya. Oke. One, ya. Udah bagus suaraku Bang. Waduh. Udah bagus ya. Yang menang dong. Satu lagi, Ya, satu lagi. Boleh. Pasik. Sekarang kita pecah suaranya. Oke. Soal Ya. bagus. Jangan dibunyikan saya banget ini. Ulang. Ulang. Yes. Sekarang kita satukan. One, two, three, ya. Bubar aja. Sebenarnya siapa sih Pak? Sambil belajar, makanya kita mau kenalin dulu nih siapa sebenarnya Iya Sernata ini. Kita lihat bareng-bareng. Hancur, Mana apa yang dilihat lagi sih Pak? Sabar, Pagi-pagi. Bang Mai, sabar. Sabar nih. Lagu ya Pak. Nah, itu. Itu ternyata. Makanya Kau kita di sana. gak usah digituin juga dong. Penyanyi-penyanyi gitu Pak. Nanya dulu, usah, nanya Mama dulu ini tapi penyanyi. Senata. Yes. Ini bukan hanya sebagai tenaga pengajar, Pak kayak mau nimbuk dah Pak. tapi juga pembuat. Kembali. Gimik Tapi juga pembuat. Bodo amat, suka-suka. Tapi juga pembuat lagu untuk Lyodra katanya. Iya, Gimana tuh? bener-bener. Jadi Lyodra itu adalah idolanya keluarga kami. Wow, idola Iya. siapa sih Bang yang gak mengidolakan Lyodra Bener, gitu loh jadi Bang? Aku juga ngidolain banget. Idolain siapa keluarganya? Kalau Lyodra boleh dong. cerita, Lyodra waktu di Indonesian Idol tuh almarhum ayah saya itu nggak pernah satu episode pun ketinggalan sama Lili. Jar ya? Iya, beliau sempat bilang sama saya,
Nak, Lili ini pasti suatu saat jadi salah satu diva muda Indonesia. Wow, dan ternyata terbukti Dan sekarang. alhamdulillah sekarang terbukti. Dan waktu saya ciptain lagu Teganya Kau, almarhum masih ada. Saya dengerin lagu Teganya Kau dan Papa bilang ini kalau Lili yang nyanyi, Papa pasti bisa nangis. Tapi waktu dirilis sekarang, ya Papa udah nggak ada. Tapi saya yakin Papa saya pasti senang banget lagu tersebut dinyanyiin sama Lili. Amin, pastinya doa terbaik juga Dan ya. abang juga katanya dengar-dengar sempat diundang juga ke konser Lyodra untuk menceritakan tentang kisah itu. Iya benar. Nah, ini kita sebelumnya bang, ini Iya. ada videonya dulu nih. Boleh, Kita lihat boleh, dulu nih, boleh. biar Ada pemirsa lihat videonya. buktinya. Mana bu videonya bohong ini. Sabar. Bentar. Ini apa kabar? Alhamdulillah sehat dari Bu. Perasaannya gimana akhirnya Teganya Kau rilis? Waduh, kalau boleh cerita ya, senang banget dan lagu Teganya Kau ini punya cerita yang luar biasa. Waktu itu tahun 2023 saya ciptakan lagu ini di sekolah. Waktu itu saya nunggu pulang sekolah, lagi hujan, terus saya ingat Devi Yodra waktu itu. Jadi terciptalah lagu Teganya Kau dan waktu itu tahun 2023 sudah 2 tahun yang lalu. Dan sebelum almarhum papa saya meninggal dunia, saya sempat dengarkan lagu itu sama almarhum. Terus beliau bilang kalau Deli dia nyanyi, papa mesti bisa nangis kata beliau. Tapi abang yakin papa abang lihat di sana pasti senang akhirnya lagu ini bisa dinyanyi sama Lili. Wih, keren banget memang Bang, sih. pengen tahu bang. Iya. Omongan apa waktu di panggung sama Lyodra bang? Yang abang sampein. Soalnya Ini lagi konser bang. makanya apa Ya, abang sampaikan sama Lyodra bang? iya saya sampaikan bahwa lagu itu sebelum almarhum ayah saya berpulang, saya sempat dengarkan. Dan setelah rilis dan waktu itu saya dengarkan kan masih versi saya nih, suara saya. Dan belum pernah didengar oleh almarhum waktu Lyodra yang nyanyi. Terus saya berpikir kalau seandainya beliau masih ada, terus dengar Lyodra salah satu penyanyi idola beliau. Beliau itu idola banget sama Lyodra, bener-bener dukungan luar biasa dari almarhum untuk adik Lili. Oh, Keren bang. terakhir kapan ketemu Lyodra? Beberapa minggu yang lalu. Beberapa minggu Udah yang lu lalu. ya? Oke. Jangan sedih bang. Karena ini adalah Siap, pagi-pagi siap. seru, kita akan Asik. mendatangkan yang tadi juga ketemu di panggung. Siapa pak? Ya, siapa yang Lyodra nanya lagi? langsung. Lyodra! Selamat pagi Jakarta. Sebenarnya bukan Sernaka yang ke surprise kita, yang kaget justru. Backstage Iya, ada sebenarnya. sering. Tapi kita bakal tanya-tanya sama Lyodra, sama Sernata. Oke, juga. siap. Karena ini Nanti. Nanti. udah kolaborasi yang wah banget pokoknya udah. Iya. Tapi setelah satu ini ya, tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa? Pemirsa, siapa sih yang gak kenal sama penyanyi muda kelahiran tahun 2003 yang memiliki suara emas memukau? Ialah Lyodra Margareta Ginting. Juara ajang pencarian bakat ini dikenal lewat teknik vokal kuat dan emosi yang menyentuh di setiap penampilannya. Karya-karyanya menembus panggung nasional hingga internasional, menjadikannya salah satu ikon musik Indonesia masa kini. Pemirsa pasti ingin mendengar langsung kan suara Mas Lyodra? Langsung aja saksikan penampilannya di Pagi-Pagi Seru yang selalu seru.
Inilah Herlina atau akrab disapa Dok Lina, warga desa Ngelokulon, Kecamatan Mijen, Demak, Jawa Tengah. Mak-mak yang satu ini menjadi viral di dunia maya. Ia berjualan kerupuk dengan cara yang unik, yaitu mengendarai motor sport berstiker Hello Kitty dengan warna serba pink. Di jok belakang terdapat ratusan bungkus kerupuk gombal yang dimuat dalam sebuah keranjang. Setiap sore, ibu single parent ini mengendarai motor sport dari rumahnya ke lokasi jualan di pinggir jalan raya Jepara, Demak. Dok Lina biasa memproduksi kerupuk khas Demak ini di pagi hari. Sorenya, ia berjualan di depan salah satu toko. Gaya dan caranya yang unik ini tentu saja menarik perhatian. Dan para pembeli pun ramai-ramai membeli dagangannya. Gokil juga pagi-pagi seru ya. Iya dong, Ada tangan Liodra loh kemarin slang Krisdayanti. Besok Taylor Swift kesini. Saya anti. Nanti kita mengundang Chris Patti, Chris John semua Pak. Pak, itu nanti petinju tapi karena Liodra. Hai. Ini pengen nanya dong tentang awal pertemuan kalian tuh gimana sih? Iya. Justru uniknya adalah selama kita dari workshop, terus habis itu ada materi lagu dan sampai recording, sampai rilis, kita belum pernah ketemu sekalipun. Jadi selama ini jalin hubungannya hanya sosial media aja, lewat chat aja gitu. Akhirnya kemarin yang pertama kali ketemu ya waktu konser di Medan itu. Akhirnya ketemu karena Abang Triadinata kan orang Medan, aku juga kebetulan sama-sama dari Sama-sama orang Medan Medan. gitu. Dan akhirnya ketemu dan baru ketemu dan sekarang kali kedua. Ketemu lagi kali kedua. Di pagi-pagi seru. Tapi waktu Tapi waktu Lili waktu masih kecil ini lihat Lili waktu nyanyi kompetisi-kompetisi. Tapi belum kenal kan? Belum. Kirain waktu aku kecil udah ini juga ya. Tapi suara Lili memang dari kecil wow. Ternyata ini banget ya, mengikuti perkembangan banget. Oh iya benar. Ngikutin idol katanya Kak. Iya. Tapi berarti kalau selama perkenalannya di sosial media buat menciptakan lagunya itu kayak gimana prosesnya berarti? Nah, coba. Yes, jadi lagu itu sudah ada sejak tahun 2023. Waktu itu saya di sekolah, lagi hujan rintik-rintik gitu. Terus keingat aja sama Dek Lili waktu itu. Terus saya ambil keyboard. Teganya kau curangiku, kau bertemu dengan dia yang kau cinta dulu di masa lalumu. Jadi kayak itu bukan kisah saya ya, bukan kisah saya. Tapi itu hanya terinspirasi dari oh ini lagunya untuk Dek Lili lah gitu. Baru saya buat di TikTok, wah rame waktu itu, terus di-tag banyak orang ya Dek ya. Di TikTok, di Instagram. Tadi udah dipraktekin kan, kita lihat dulu nih video dari pembuatan lagu itu. Kita lihat. Udah pemain nggak usah. Lili udah. Suka sama lagu yang abang ciptakan untuk Lili, semoga bisa jadi single Lili selanjutnya, amin. Kau bertemu dengan dia yang kau cinta dulu di masa lalumu. Hati ini saat kau mulai menatap. Oh gitu prosesnya tuh. Tapi mungkin Lili diceritain dong akhirnya kenapa bisa memilih lagu ini gitu. Karena sebenarnya kan aku bilang tadi, ini lagunya udah 2023 gitu. Dan awalnya abang posting di sosmed, terus captionnya tuh kayak video yang tadi, pengen deh lagu ini buat Liodra gitu. Terus akhirnya rame nge-tag aku, fans-fans pada nge-mention gitu. Akhirnya aku kayak penasaran apa sih ini gitu. Ternyata itu lagu ciptaan abang buat aku. Dan pas aku dengerin, kok enak, suka gitu. Pengen deh ini diseriusin, jadiin single yuk gitu. Walaupun memang prosesnya agak panjang dari 2023 baru 2025 baru rilis ya. Tapi
dalam arti emang dari awal aku denger emang aku udah suka dan aku bilang, Iya deh. salah yang ini. Bagaimana? Saya nyambut aja, Bu. Ramah banget ya. Terima kasih. Jadi gitu sih. Jadi kayak awalnya suka, akhirnya seriusin yuk gitu. Dan 2025 kemarin kita baru rilis. Berapa bulan ya? Belum ada 1 bulan, belum masih ada 2 1 mingguan. bulan. Iya. Oh, tapi Sekitar itu dari pengalaman nyata atau gimana sih? Oh bukan. Tapi itu sering sering dengar obrolan-obrolan orang-orang sekitar gitu. Seperti seorang pasangan yang belum move on atau belum selesai dengan masa lalunya gitu. Selalu dibanding-bandingin gitu. Bisa jadi referensi ciptain lagu Bang. Oh Bu, bisa dong, bisa. Oh yang ntar bisa. curhat gitu Kak, terus dibikinin lagu. Boleh nanti baca diary aku ya? Diary, itu gitu tuh. Tapi selain Lyodra ini juga katanya dikomentari sama Alan Walker nih. Iya, Alan Walker pernah datang sampai ke sekolah kami. Oh iya. Nih, kita lihat dulu. Ada tayangannya buktinya ya. Katanya Bu, mana dia? Look what this teacher made his entire class do. Gokil! Alan Walker loh itu. Itu gimana ceritanya Bang Alan Walker-nya yang DM apa gimana? Iya, waktu itu saya setiap minggu kan pembelajaran di sekolah itu kan beda, ada materi lagu mancanegara, lagu wajib nasional gitu. Kebetulan waktu itu saya pilih lagu Alan Walker di kelas musik saya. Kebetulan materinya lagu mancanegara dan saya buat waktu itu Not You, Faded, dan yang nonton 40 juta viewers itu, puluhan juta yang nonton waktu itu. Dan kemudian sampai ke Alan, ke notice sama si Alan, kemudian di repost dengan Alan di media sosialnya. Kemudian saya dihubungi sama tim Alan waktu itu, dihubungin Sernata, diundang Alan ke Norwegia waktu itu, ke Norwegia dengan 5 murid-murid Ser. Ke sana ada project dengan Alan. Kebetulan visanya nggak turun, nggak jadi berangkat. Terus kemudian ngejum bareng Alan waktu itu, terus Alan bilang, ya udah deh kalau Sernata visanya nggak bisa turun, saya yang datang ke sekolah. Dan akhirnya dia datang ke sekolah. Ternyata harusnya abang yang ke Norwegia. Iya bener. Karena visa nggak turun, akhirnya Alan yang datang. Iya, tapi itulah hikmahnya. Jadi kalau waktu itu saya hanya berlima dengan murid-murid saya, tapi akhirnya Alan datang dan seluruh sekolah bisa lihat Alan. Keren. Pasti ada something yang dipunyai oleh Sernata ini. Iya, Pak. Sampai bisa didatengin Alan Walker. Masih Nick, barangan, ada fun fact gak Nick? Ada dong, ini fun fact-nya buat Lyodra. Apa tuh? Kalau katanya bakat Lyodra ini udah terlihat sejak umur 2 tahun dan pertama kali ikut lomba nyanyi ini di umur 4 tahun. Emang iya? Julid, jatuhnya julid kayak gitu ya. Iya, cocok tapi. Ya gitu dong. Bagus, aku suka. 2 tahun loh, 2 tahun. Bener, iya. Jadi sebenarnya mama yang bilang kalau misalnya dulu kayaknya kamu tuh mama lihat ada bibitnya itu dari umur 2 tahun karena dulu kan di zaman masih pakai kaset ya. Iya. Pakai kaset gitu pas diputerin lagu anak-anak, dulu lagu Peter Pan gitu. Aku kalau nyanyi tuh katanya nadanya tuh nggak fales-fales. Jadi kayak walaupun memang mungkin belum bagus ya, anak kecil ya, suara masih baby gitu kan. Nah, tapi kayak kayaknya ya? iya udah jadi gitu. Terus aku tahu abis ini apa abis ini lagu ini. Jadi aku udah hafal setlistnya, udah
udah ngerti gitu, udah pintar. Tapi yang untuk lomba nyanyi bukan umur 4 tahun, umur ya TK kali ya, 5-6 tahun. Oh 6 tahun. Ya itu pertama kali aku lomba nyanyi dan di sekolah gitu. Itu dari 2 tahun, Bang Mai 2 tahun ngapain? Saya 2 tahun masih main kelereng, Pak. Keren. Sama bareng Pak kita. Iya, Tapi Leodra keren. nangis aja udah bernada dia. Nah, tapi ngomong-ngomong tadi kita udah dengerin Leodra ini cerita. Rasanya kayak kurang lengkap gitu kalau kita nggak dengerin secara langsung. Boleh? Ayo dong. Nyanyi Let's go. requestnya lagu bodohnya Let's aku go. aja ya. Wow. Boleh ya, kita Ayo. nyanyi bareng. Oke, boleh. Bodohnya aku. Bodohnya kamu. Emang, Pak. Nah, jangan. Tapi jangan sampai bodohnya banget ya. Silakan Leodra. Semoga ini hanya lagu bukan kisahmu ya. Ratusan warga Kelurahan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara rela antri sejak pukul 5 pagi demi mencairkan bantuan tunai langsung sebesar Rp900.000 yang diberikan pemerintah melalui kantor pos. Meski antrian yang cukup panjang, namun warga memilih tertib dan tidak rusuh mengingat dalam barisan itu terdapat antrian khusus untuk lansia. Sementara itu, warga mengaku di tengah perekonomian yang sedang lesu, adanya BLT Kesra ini dapat membantu mereka memenuhi keperluan sehari-hari. Pencairan BLT Kesra dari pemerintah ini dilakukan sejak bulan Oktober hingga Desember 2025 mendatang dengan membawa KTP individu atau yang mewakilkan serta surat undangan untuk memenuhi persyaratan menukarkan bantuan sebesar Rp900.000. Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat akan menutup akses keluar masuk pintu selatan Stasiun Bekasi mulai 28 November 2025. Kebijakan ini bagian dari upaya penataan dan penertiban arus lalu lintas di sekitar stasiun. Sebagian warga dan pedagang mengaku menolak rencana penutupan jalan tersebut. Selain berdampak terhadap usaha mereka, para pengguna KRL juga dinilai harus berputar jauh dari titik selatan ke utara dan berpotensi menimbulkan masalah kemacetan baru. Selama penutupan berlangsung, seluruh aktivitas keluar masuk penumpang serta area parkir motor akan dialihkan ke 2 lokasi, yaitu Jalan Raya Perjuangan dan Jalan Pusdiklat. Pengalihan ini bertujuan mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Jalan Juanda, terutama di jam sibuk. Dishub Kota Bekasi juga akan menambah 40 personel untuk mengantisipasi kemacetan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Itu selalu Balik lagi di pagi-pagi seru. Pasti seru. Balik lagi sama Leodra dan Bang Nata. Hola. Iya, udah nyanyi lagi aja deh, 4 segmen full. Sabar dulu. Aku itu pengen lihat tadi. lagi. Ya udah. Jangan. Enggak, masalahnya di waktu, Pak. Oh, waktu Di waktu ya. Enggak bisa lah. Iya, tapi tadi kita belum bahas sedikit kali Pak, videonya tuh tadi Apa ada tuh? penutupan pintu masuk di Stasiun Bekasi. Aduh. Ini susah banget ya, padahal baru tadi dilihatnya. Itu semoga untuk mengurangi kemacetan, tapi semoga kemacetannya berkurang sesuai dengan apa yang divisikan. Yes, betul sekali. Ya berarti kalau mau nutupin jalan buat kemacetan, semua jalan bakal ditutup ya kalau di Jakarta ya? Enggak gitu. Macet semua soalnya. Konsepnya Bu, enggak gitu. Gimana, Coba tanya Leodra, enggak gitu kan ya? Oh, jadi lembut banget. Aja. Lembut banget sih. Nik, Apa? tapi kamu kayaknya ada yang pengen ditanyain banget deh tadi pas Leodra nyanyi. Nah, aku sebenarnya penasaran sama Kaliodra ini karena kan Kaliodra ini udah mulai nyanyi dari kecil, ikut kontes dari 4 tahun. Itu emang suka nyanyi atau emang disuruh juga? Karena tadinya kan katanya orang tuanya kan yang denger suaranya Kaliodra ini nggak fales. Itu gimana nih, Kak? Ya kalau boleh jujur kayaknya nggak akan ada, nggak tahu ya. Tapi kalau aku kayaknya pasti ada dorongan dari orang tua sih. Nggak mungkin yang kayak aku mau nyanyi gitu. Nggak mungkin datang-datang aku tahu mau jadi apa nyanyi gitu. Nggak gitu juga Tapi sih. pernah bercita-cita jadi dokter gak Kak kayak anak kecil lainnya? Harusnya tapi nggak dokter, guru. Oh guru lagi, Ya, guru. adikku. Ya guru. Tapi mungkin dulu waktu kecil aku inget. Sebenarnya aku anak pemalu Kak. Oh terus? Kalau nggak didorong tuh aku nggak bisa maju. Kalau nggak didorong nggak bisa maju, tapi nyungsep
gimana? Iya. dorong tuh. Kalau nggak ada yang dorong, Gimana-mana nggak kalau bisa maju, didorong, kalau nyungsep didorong. doang. Iya, maksudnya Tapi kayak gitu. Untuk Sernata juga, Yes. ya, gimana cara untuk bisa menemukan talenta dari setiap murid? Gini? Karena satu kelas banyak banget kan? Iya. Jadi biasanya SER itu tes one by one biasanya sebelum Audition. ajaran baru gitu kan, tes nyanyi terus SER tanya kamu pernah les atau enggak gitu. Jadi bisa diarahkan terus. Rata-rata sih semuanya dari dasar semua sih. Rata-rata murid-murid SER itu memang. Kesulitan terbesarnya apa sih? Kita tahu kan dalam satu kelas ini nggak semuanya mau nyanyi dong. Hampir nggak ada kesulitan sih ya, karena yang saya jalani adalah apa yang saya suka gitu. Jadi saya selalu happy every day. Oh beda ya, kalau emang udah panggilannya buat jadi guru beda. Iya, Beda karena cerita cita-citanya kalau aku yang memang jadi guru. ngajarin, kalau saya ngajarin. Udah kalau jangan saya ngajarin marah-marah mulu. Disabet semua murid kita nanti. Tapi pernah punya pengalaman nggak di murid-muridnya? Dia pengen banget nyanyi tapi nggak bisa nyanyi sebenarnya. Kayak Bang Mai. Kebalnya. Sebenarnya kalau semua orang itu bisa nyanyi sebenarnya. Hanya emang ya semua orang hanya saja ya mungkin ada yang punya kesempatan dari kecil belajar nyanyi. Dan kita jangan kita sering bilang kalau kita nyanyi harus seperti ini, seperti itu gitu. Sebenarnya menjadi diri sendiri aja. Nah, karena masing-masing kita punya karakter berbeda-beda dan punya kapasitas yang berbeda-beda juga. Itu Pak sebenarnya pesannya Pak. Sernata. Semua orang bisa nyanyi. Betul sekali. Ya, Yunika, tapi- apakah ada fun fact lagi Yunika? Ada, ini kan tadi lagi ngomongin tentang latihan kan. Ya. Katanya ini fun fact-nya tapi buat Kaliodra. Yes. Kaliodra ini katanya pernah cedera pita suara waktu latihan nyanyi. Waktu lagi latihan nyanyi apa tuh namanya tuh kalau suara-suara melengking gitu. Whistle. Whistle voice. Itu beneran emang Kakak bisa, kakak bisa kan whistle voice ya? Contohin dulu coba kayak gimana sih whistle voice? Bisa nggak Kak? Masih pagi nih soalnya. Iya, seperti ini ya videonya. Terima kasih banget ya. Sorry. Oke, Iya. pasti susah banget intinya kan. Jadi waktu itu inget banget. Jadi waktu itu aku kayaknya nyanyi di Istana Negara buat 17-an. Nah, mungkin waktu itu aku zaman-zaman lagi sering banget pakai whistle voice, mungkin tekniknya salah atau mungkin bisa jadi overused karena udah terlalu sering keluarin whistle voice. Karena whistle voice itu sebenarnya teknik yang paling tinggi dan sangat resikonya juga tinggi banget. Kalau misalnya kalian pakai tekniknya salah, bisa cedera pita suara. Dan aku kemarin kena gitu. Tapi sekalinya bener bakal nikmat banget tuh suaranya pasti ya. Iya, tapi jangan sering-sering sih saran aku karena kalau janganlah, itu tidak baik untuk. Terus buat pita suara. buat healingnya berapa lama Kak? Lumayan tuh berapa bulan waktu itu. Karena aku sampai ke dokter, sampai ngecek pita suara dan lain-lain. Dan pita suara aku juga ada bengkak dan merah, iritasi dan lain-lain gitu. Dan ternyata tuh gara-gara terlalu sering pakai whistle voice gitu. Akhirnya malamnya aku JR di Istana Negara, suaranya nggak ada sama sekali. Bener-bener abis. Tapi untungnya malamnya setelah JR aku langsung sempetin ke dokter. Besok paginya puji Tuhan ada suaranya walaupun nggak full sembuh ya. Tapi masih bisa bersuara lah, masih bisa masih bisa. Oh mantap. Tapi kamu udah Untung apa-apa banget. kan sekarang? Udah ada yang doang, punya nanya Pak, kabar doang. bye-bye Pak. Kan nanya kabar doang. A-nya aja udah enak Pak. Udah enak. Beda ya kita ya. Tapi untuk Sernata sendiri, Yes. apakah ini kan pelatih vokal? Iya. Ini gimana nih untuk menghindari cedera-cedera pita suara seperti yang dialami oleh Liodra? Iya, jadi kalau pesan dari SER adalah ya itu tadi seperti yang Liodra bilang, jangan terlalu banyak untuk ambil whistle karena nggak semua lagu harus dibuat nada tinggi ya kan, Dek. Ini dari ahlinya nih, tapi kita lihat juga video latihan. Cara bagi suara Pak. Kalau bagi-bagi duit nggak usah divideoin. Jangan, susah banget. Kita lihat nih. Ria jatuhnya ya Pak ya.
Suaranya bagus banget. Itu Pak, caranya biar membagi-bagi suara supaya nggak terjadi seperti Lyodra. Biar nggak berantem. Iya, harmoni. Harmoni ya suaranya. Tapi Sernata, Yes. kalau misalkan ada siswa dari nol banget, jadi jago banget, jadi ahli banget dalam bernyanyi, itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Ya, saya punya siswa yang sekarang dia ngambil jurusan musik juga sama saya. Oke. Namanya Najla sama Siva. Oke. Jadi mereka itu dari betul-betul dari nol, dari dasar banget, dari pertama nyanyi belum nyatu nih sama musik gitu kan, masih kejar-kejaran. Tapi sekarang mereka udah banyak piala lombanya dan sering juara 1, dan dia sekarang mengambil profesi yang sama seperti saya, menjadi calon guru musik. Wih. Lagi kuliah nih mereka. Iya, berarti Kuliah musik. Sernata ini menginspirasi sekali. Bukan main Pak. Iyalah. Pak, berarti kalau udah gede juga masih bisa latihan tuh? Nggak Bisa, ada harapan. tapi Masih Ada harapan kalau Ada kau mau ada harapan. Nggak usah Bu. Nggak bisa Ibu- skip aja. Ibu latihan abri ya Bu. Jangan dong, itu Beda, fancy Pak, dong jatuhnya. nantinya. Tapi Lyodra, kalau kamu ada pelatih vokal gitu nggak sih, atau masih latihan keras di samping talenta kamu yang udah dari kecil itu? Dulu sempat les vokal, tapi dari kelas 4 SD sampai kelas 6. Abis itu udah nggak lagi, tapi belajar tetap belajar, latihan tetap sampai sekarang. Tapi lebih ke karena udah memang banyak nyanyi, jadi sambil latihan aja ngitungnya gitu. Tapi tetap harus sebelum nyanyi harus tetap vocalizing, harus tetap pemanasan, harus tetap warming up juga. Dan belajarnya dari YouTube aja sih, kayak dengar-dengar lagu-lagu yang keren-keren dari penyanyi-penyanyi luar, dari siapa gitu. Itu sih, itu juga sebenarnya aku bilang belajar tuh bisa di mana aja ya. Betul. Apalagi sekarang teknologi juga makin canggih. Jadi kalau mau les vokal banyak yang otodidak juga soalnya, banyak yang tahu-tahu emang ada yang dapat gift aja langsung ya, emang suaranya bagus gitu, kayak dari Tuhan langsung dikasih suara bagus gitu. Tapi ada juga yang supaya lebih matang ya harus tetap les vokal lah biar lebih optimal, lebih maksimal gitu. Udah fokus Bang Mai. Bang, diliatin Lyodra. Apa tuh? Saya dari tadi makanya miring-miring begini Pak biar dilihat. Ngapain begini mulu? Saya juga pengen diliatin Pak. Ternyata, Yes. pengen tahu dong respon dari orang tua siswa ngelihat anak-anaknya ini dilatih oleh Sernata. Gimana nih respon? Alhamdulillah ya, sejauh ini hampir semua positif. Apalagi saya itu sering menemukan bakat siswa yang orang tuanya saja tidak tahu kalau anaknya bisa nyanyi ternyata gitu. Jadi mereka bilang, loh ternyata anak saya bisa nyanyi ya Sir gitu. Iya Bu bisa. Nah itu yang kayak kita ngerasa senang banget bisa menggali potensi di dalam diri seseorang yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang sekitarnya. Oke. Sir, tapi ini kebanyakan siswa memang berfokus dan diniatin dari awalnya untuk bisa jadi penyanyi yang bagus, atau memang untuk ngikutin Trennya ya Pak? mata pelajaran aja sebenarnya? Iya ada mata pelajarannya, di sekolah memang ada mata pelajaran musik, memang belajar musik semuanya. Mereka kalau ada proses pendalaman itu les privat di rumah, di rumah saya. Itu Bang Mai harus didukung tuh kalau punya anak. Saya mau les private aja Pak. Boleh. Boleh. Tapi emang agak-agak bandel Pak, jewer gak apa-apa. Bang Mainya mau, Sernatanya mau nggak? Yaudah kalau gitu Pak, kalau udah Jangan. Makin gak mau tuh. Tapi habis ini kita mau tahu dong POV dari masing-masing antara Lyodra, Sernata, terus juga Ngomong apa? Ngomong apa? Terjemahin Jen, terjemahin. Kita pengen tahu pandangan dari Lyodra dan juga Sernata ini ke depannya gimana untuk menghadapi dunia ini. dunia ini. Berat banget ya. Iya, emang berat ya. Satu ini ya. Berat banget ya Setelah satu menghadapi ini. dunia ya. Tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Al-Quran sama masjid dibakar loh, gila banget tuh kayak gitu. Semoga cepat selesai Pak. Amin, gak Perdamaian lahir di Gaza Pak. Semoga terus-terusan tercapai ya perdamaian itu ya. Amin. Balik lagi kita. Kita kembali lagi bertanya-tanya kepada Lyodra, Lyodra, Sang Diva dan juga Sernata. Nata. Ini aku mau tahu POV dari masing-masing kalian ke satu sama lain. Kita mulai dari 1, 2, 3 cap cip cup. Lyodra dulu. Oke. Ini pandangan Ntar dulu, POV apaan sih? point of view yang Point of artinya view, adalah oke. sosok Sernata ini di mata Lyodra ini kayak gimana sih? Oh, oke. Sernata itu benar-benar apa ya? Sangat-sangat multi talenta menurut aku. Dan sosoknya juga sangat menginspirasi banyak orang.
Dan aku sangat senang bekerja sama dengan musisi lokal daerah yang ternyata juga guru vokal, aktif di sekolah. Tapi dalam arti tidak ada yang nggak mungkin gitu. Kadang kan orang mikir kalau bisa berkolaborasi sama aku kayaknya harus musisi yang sekarang atau apa. Oh nggak juga gitu. Aku juga seneng banget bisa nemu potensi-potensi baru khususnya di industri musik sekarang gitu, dan kebetulan juga bagus banget, dan kenapa enggak kita bisa bekerja sama gitu. Dan aku sangat seneng banget karena Sernata juga orangnya sangat-sangat lucu, suportif, dan apa ya, dan banyak sabarnya kayaknya banyak banget gitu. Iya, sabarnya banyak banget. Guru juga ya. Iya. Pastinya, tapi kalau tahu Sernata juga ini mulia kan, Iya. karena dari awalnya udah pengen mendidik Iya. para siswa ini. Iya. Kalau misalnya pandangan Sernata untuk Bang Maya gimana? Jangan. Gak usah ya? Kepada Liodra, singkat aja Bang, singkat aja. Oh yes. Singkat. Sosok idola yang sangat layak untuk diidolakan. Oke, pemirsa. We want more dong, pengen nyanyi lagi dong. Boleh yuk nyanyi lagi. Oke, boleh. Sambil siap-siap. Ya, kita mau say thank you dulu sama Terima kasih, teman-teman Liodra. karena udah habis ternyata waktunya. Iya, saya mau Besok terima kita kasih akan- Ibu sama pemirsa aja sama Liodra aja. Ya udah, emang Besok kita gak akan usah deh. kembali di jam 9.30 Thank you, waktu Indonesia Barat. Mas. Hanya di TV One. Pagi-pagi seru.